Pengelompokan planet. Nah, ada 3 cara mengkelompokkan planet. 1. Berdasarkan bumi sebagai pembatas, yaitu planet inferior dan superior. Planet inferior adalah planet-planet yang orbitnya terletak di antara orbit bumi dan matahari, yaitu Merkurius dan Venus. Planet superior adalah planet-planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 2. Berdasarkan sabuk asteroid atau terletak antara Mars dan Jupiter sebagai pembatas, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam atau inner planets adalah planet-planet yang orbitnya berada dalam sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar atau outer planets adalah planet-planet yang orbitnya di sebelah luar sabuk asteroid, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Berdasarkan ukuran dan komposisi bahan penyusun, yaitu planet terestrial atau planet kebumian dan planet Jovian atau planet raksasa. Planet terestrial adalah planet yang berupa batuan mirip bumi, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet Jovian adalah planet-planet berukuran besar dan komposisi penyusunnya es dan gas hidrogen atau mirip Jupiter, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hukum pergerakan planet. Claudius Ptolemeus pada abad kedua mengemukakan teori yang menganggap bumi adalah pusat alam semesta atau teori geosentris. Benda-benda langit yang lain beredar mengelilingi bumi. Teori ini dianut orang selama 14 abad. Nah, pada abad ke-16, Nikolaus Kopernikus mengemukakan teorinya yang menganggap bahwa matahari sebagai pusat tata surya, atau teori heliosentris. Anggota-anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Pendapat Kopernikus ini kemudian disempurnakan oleh Johannes Kepler. Pada abad ke-16 itu juga, Kepler mengemukakan 3 hukum pergerakan planet-planet. Hukum pertama Kepler menyatakan bahwa orbit setiap planet berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Posisi pada orbit planet di mana planet paling dekat dari matahari disebut perihelium atau PD berarti perihelium dekat. Sedangkan posisi pada orbit di mana planet paling jauh dari matahari disebut aphelium. Hukum kedua Kepler menyatakan bahwa garis yang menghubungkan planet dengan matahari selama revolusi planet tersebut akan melewati bidang dengan luas yang sama dengan jangka waktu yang sama pula. Perhatikan gambar ini, misalnya AB ditempuh dalam waktu 1 bulan dan CD juga ditempuh dalam waktu 1 bulan. Maka luas bidang AMB sama dengan luas bidang CMD. Sehingga saat planet berada dekat matahari, kecepatan edarnya lebih besar dibandingkan pada saat planet berada jauh dari matahari. Sekitar bulan Januari, bumi mempunyai kecepatan edar 30,2 km per sekon. Dan
sekitar bulan Juli mempunyai kecepatan edarnya 29,2 km per sekon. Hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa kuadrat skala revolusi planet-planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Dirumuskan dengan P1 pangkat 2 berbanding P2 pangkat 2 sama dengan A1 pangkat 3 berbanding A2 pangkat 3. Dengan P1 dan P2 sama dengan skala revolusi planet pertama dan kedua. A1 dan A2 sama dengan jarak rata-rata antara matahari dengan planet pertama dan kedua. Gaya gravitasi, periode revolusi, dan rotasi. Antara planet dan matahari terdapat gaya gravitasi yang besarnya sebanding dengan perkalian massa keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Sir Isaac Newton mengemukakan bahwa antara dua benda bermassa M kecil dan M besar terjadi gaya tarik-menarik yang besarnya ditulis dengan rumus F sama dengan G dikali M besar dikali M kecil per D pangkat 2. Dengan F sama dengan gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi yang satuannya Newton. G, tetapan gravitasi sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. M besar sama dengan massa benda pertama, yang satuannya kilogram. M kecil sama dengan massa benda kedua, yang satuannya kilogram. Dan D sama dengan jarak antara kedua benda yang satuannya meter. Karena massa matahari jauh lebih besar dari massa planet, maka gaya gravitasi matahari menyebabkan planet-planet bergerak mengitari matahari dengan orbit elips atau hampir melingkar. Peredaran planet yang mengelilingi matahari disebut revolusi, sedangkan waktu yang dibutuhkan planet untuk melakukan sekali revolusi disebut skala revolusi. Periode revolusi berkaitan dengan jari-jari orbit. Makin kecil jari-jari orbit, makin besar gaya gravitasinya, sehingga makin besar pula kelajuan putar planetnya. Sebagai akibatnya, periode revolusi menjadi makin cepat. Ini berarti kelajuan revolusi planet yang paling cepat adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Maka, kelajuan revolusi Merkurius lebih cepat daripada Uranus. Di samping itu, planet juga berputar mengelilingi sumbunya yang disebut rotasi. Waktu yang dibutuhkan planet mengelilingi satu kali rotasi disebut skala rotasi. Periode rotasi tidak bergantung pada jari-jari orbit. 8 planet ini berevolusi dengan gerak langsung, yaitu gerak berlawanan dengan arah jarum jam, atau dari barat ke timur, jika dilihat dari luar angkasa. Ternyata tidak semua planet yang berotasi dengan gerak langsung. Venus dan Uranus berotasi dengan gerak balik, atau dari timur ke barat. Sebagai titian kata, ingat, roda Vespa urip terbalik, atau rotasi Venus dan Uranus gerak balik.